وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Matan Abi Syuja' fil Fiqhi Syafi'i lil Allamah Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan dari kitab ini di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kitab Siyam, kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Taib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi kitabus siyam, kitab tentang siyam, puasa. Wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya'a. Ini dalam cetakan ini disebutkan salah satu asya'a, ya. Nah, dalam cetakan yang lain dan juga syarah Fathul Qarib disebutkan ini sebenarnya arba'ah, ya. Ada yang sakit namanya, artinya luput, ya, atau salah tulis. Nah, maka di sini kita ganti menjadi 4, ya. Wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'a. Syarat-syarat kewajiban puasa itu ada 4 perkara. Jadi apabila 4 perkara ini ada pada seseorang, maka dia wajib untuk berpuasa. Al-Islam yang pertama adalah Islam, yaitu orang tersebut beragama Islam. Wal bulughu, dan baligh, ya, dia sudah baligh. Wal aqlu, dan berakal. Dan yang keempat adalah wal qudrah 'ala shaum, dan mampu untuk berpuasa. Ya, jadi wajib bagi seorang itu apabila dia mampu. Ya, kalau tidak mampu seperti sakit atau sudah renta, maka tidak wajib, ya. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, dan fardu puasa. Ya, fardu di sini maksudnya rukun, ya. Rukun atau fardu puasa ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Wal imsaku anil akli wasyurbi, yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, ya, karena makan dan minum itu membatalkan puasa. Wal jima', ya, dan menahan diri dari hubungan suami istri. Wa ta'ammudul qai'i, dan menahan diri dari, ya, menyengaja untuk muntah, ya, menyengaja untuk muntah. Itu 4 perkara yang menjadi rukun atau fardu puasa. Waladhi yuftiru bihi shaim, dan yang dengannya orang yang berpuasa itu berbuka, artinya, ya, sebab, ya, batalnya orang yang berpuasa. Asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Ya. Ma wasala amdan ilal jaufi, ya, apa yang masuk secara sengaja ilal jaufi, ke dalam rongga, ya, ke dalam perut, ya. Ya, seperti makan, minum, atau benda yang lain tapi masuk ke dalam, ya, ke dalam perut. Nah, ini, ya, membatalkan puasa. Warroksi, dan ke dalam kepala, ya, sampai ke dalam kepala, lewat mata, ya, atau lewat telinga. Nah, ini dalam kitab ini atau madhab Syafi'i di sini membatalkan puasa. Wal huqnatu fi ahadis sabilaini, dan suntikan pada salah satu dari 2 lubang. Ya, 2 lubang di sini maksudnya adalah kubul dan dubur. Ya, dan pengobatan dulu kalau suntik itu ya lewat sabilain ini. Ya, lewat dubur biasanya dimasukkan ke dubur, ya, obat. Ya, obat dimasukkan ke dubur, ya. Nah, ini membatalkan puasa. Ya, kalau zaman sekarang, ya, suntikan dari lewat apapun dilihat, ya. Kalau memang suntikannya adalah menggantikan makanan dan minuman, nah ini tentu membatalkan, ya.
Tapi kalau tidak menggantikan makanan dan ya minuman, ya maka ini tidak membatalkan. Ya, Allah taala alam. Wal qai'u amdan, dan muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan fil farji, dan ya hubungan suami istri secara sengaja fil farji, ke farji, ya, ke kemaluan. Ya memang artinya hubungan suami istri yang sebenarnya, ya, dengan sengaja, artinya tidak lupa, ya, atau tidak dipaksa oleh orang, ya. Jadi hubungan suami istri sengaja, ya hubungannya memang ya ke farjinya, ya ke kemaluan wanita, ya. Ini membatalkan puasa. Wal inzalu an mubasyaratin, dan inzal mengeluarkan mani disebabkan mubasyarah, ya bersentuhan dengan istri, ya, mencium misalnya sampai keluar mani. Nah, ini membatalkan puasa, ya. Adapun kalau bukan disebabkan mubasyarah, sentuhan dengan wanita, dengan istri, seperti tidur, ya kemudian keluar mani, nah ini tidak membatalkan puasa. Wal haidu, dan juga haid, wan nifas, dan nifas. Jadi kalau wanita sedang puasa kemudian dia haid atau nifas, nah ini membatalkan puasa. Wal jununu, dan gila, wariddatu, dan murtad. Ya, wal yadubillah, orang sedang puasa kemudian gila atau murtad, ya ini membatalkan puasa. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya, dan dianjurkan, ya atau disunahkan pada puasa salah satu asya, 3 perkara. Ta'jilul fitri, yang pertama menyegerakan buka. Jadi apabila memang sudah tenggelam matahari, ya sudah maghrib itu sudah datang, ya maka menyegerakan berbuka. Ini sunnah. Wa ta'khirus sahur, ya dan mengakhirkan sahur, ya. Jadi tidak sahur terlalu gelap, ya terlalu dini, tapi memang sahur ya itu di waktu yang sudah dekat muncul fajar, ya. Wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan al hujr minal kalam, ya perkataan yang batil, yang tidak baik, ya, yang jorok misalnya. Jadi meninggalkan perkataan yang tidak berguna, ya. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, ya dan haram berpuasa pada 5 hari, ya. Jadi 5 hari ini tidak boleh dilakukan puasa padanya. Al-Idan, 2 hari raya, ya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamut tasyrik, dan ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, ya dan hari-hari tasyrik yang 3, ya tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah, ya. Jadi ini haram berpuasa. Wa yukrahu shaumu yaumis syak, dan dimakruhkan berpuasa di hari keraguan. Illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali seseorang ya bersamaan dengan adah lahu, kebiasaannya. Nah, hari syak ini adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban, ya. Karena hari 30 ini diragukan apakah dia ya hari 30 dari Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan. Nah, maka tidak boleh ini berpuasa di hari Syak, ya, di hari 30 Sya'ban. Kalau sudah ditentukan bahwa Sya'ban 30 hari, ya maka ke hari 30-nya tidak boleh berpuasa, ya dengan alasan bahwa ragu hari tersebut, ragu apakah termasuk Ramadan apa tidak, ya. Nah, ini tidak boleh, ini puasa di hari yang meragukan, kecuali seseorang ya bersamaan dengan kebiasaannya. Artinya misalnya tanggal 30 Sya'ban itu memang dia sudah biasa, hari Senin misalnya sudah biasa puasa Senin atau puasa hari Kamis, ya. Jadi tanggal 30 itu hari Senin atau hari Kamisnya, dan dia sudah biasa puasa di hari tersebut, ini boleh, ya. Tapi kalau tidak terbiasa puasa, ya kemudian dia puasa tanggal 30 Sya'ban, ya dengan alasan hati-hati takut termasuk Ramadan, nah ini tidak boleh, ya. Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji
fa alaihi al-qada'u wal kafarah. Dan barang siapa yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan amidan dengan sengaja fil farji, ya, ke kemaluan, artinya memang hubungan suami istri, ya, dengan sengaja tidak lupa, fa alaihil qada wal kafarah, maka dia, ya, wajib baginya mengqadha hari tersebut, wal kafarah, dan membayar kafarah. Jadi dua, ya, mengqadha hari yang dia batal puasa di hari tersebut, dan juga dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Wahia itqu raqabatin mu'minah, yaitu memerdekakan budak, ya, mukmin, ya, baik laki-laki atau juga perempuan, ya, hamba sahaya. Dan sekarang sudah tidak ada. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkan, fasyamu syahraini mutatabi'ain, ya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, ya, maka memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskin muddun, ya. Setiap satu orang miskin itu 1 mud, ya. 1 mud itu adalah seperempat sa', ya. Kalau kita mengatakan 1 sa' adalah 2,5 kilo, ya, maka 1 mud kira-kira 600 gram, ya, 1 kilo lebih, ya. Setengah kilo lebih, ya. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Ya, wa man mata, dan barang siapa meninggal, wa alaihi siyam min Ramadan, dan baginya hutang, ya, atau wa alaihi, baginya kewajiban puasa Ramadan. Jadi dia punya hutang bulan Ramadan, ya, berapa hari misalnya, ya, dia tidak bisa puasa. Maka ut'ima anhu, maka dia digantikan memberi makan likulli yaumin muddun, ya, untuk setiap harinya 1 mud. Jadi seseorang misalnya punya hutang puasa Ramadan 10 hari, dan dia belum bayar, ya, kemudian keburu meninggal, maka itu 10 hari diganti dengan memberi makan orang miskin 1 harinya 1 mud, ya. Wasyaikhu in ajaza anis saumi yuftir wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Wasyaikhu, dan orang yang sudah tua, ya. Syekh di sini orang yang sudah tua renta, tidak mampu puasa, ya, in ajaza anis saum, kalau dia tidak mampu, ya, dari puasa, ya, tidak mampu berpuasa, yuftir, maka dia boleh berbuka, wa yut'im, dan memberi makan an kulli yaumin, ya, setiap harinya muddan 1 mud. Kalau misalnya Ramadan 29 hari, ya, berarti dia mengeluarkan 29 mud, ya, untuk memberi makan orang-orang miskin, ya. Ya, kalau misalnya 10 hari misalnya, ya, mampunya, kemudian dia tidak mampu, ya, berarti sisa hari tersebut yang dia bayar, ya, 1 mud per harinya. Wal hamilu wal murdi'u, ya, dan wanita hamil, wal murdi'u, dan wanita menyusui, in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada, ya. Ini dibedakan kalau wanita hamil dan menyusui, dilihat sebab tidak puasanya ini kenapa, ya. In khafata, kalau mereka berdua takut, ala anfusihima, ya, atas diri mereka sendiri, aftarata, maka mereka berdua boleh berbuka, wa alaihima al-qada, dan keduanya wajib untuk mengqada. Nah, ini jadi kewajibannya adalah mengqada saja, kalau sebabnya adalah mereka berdua ini takutnya kepada diri mereka sendiri. Ya, kalau misalnya mereka dipaksakan puasa takut sakit, ya, takut tidak mampu, jadi takutnya pada diri sendiri, ya, takut lemah, nah, maka ini boleh berbuka dan hanya wajib mengqada. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada wal kafarah. Nah, kalau mereka berdua takut kepada anak-anak mereka berdua, ya, bayinya, takut kepada bayinya. Kalau dipaksakan puasa, takut bayinya ini lapar, ya, tidak terpenuhi gizinya, ya, atau nangis, ya, sakit. Nah, maka aftarata, mereka berdua boleh berbuka
dan wa alaihima al-qada wal kafarah. Keduanya wajib ya untuk mengqada dan membayar kafarah ya. An kulli yaumin muddun, setiap harinya 1 mud ya. Misalnya tidak puasa 10 hari ya berarti dihitung bahwa ya 1 harinya 1 mud yang diberikan kepada orang-orang miskin. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu 1 liter dan 1 liter sepertiga bil iraqi dengan ukuran iraqi. Tadi 1 so' itu adalah 4 mud ya. Jadi kalau kita jadi 1 mud itu 1/4 so' ya. Kalau kita katakan 1 so' itu adalah 2,5 kilogram, maka 1 mud ya itu kira-kira ada 600 gram atau ya setengah kilo lebih ya. Taib. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Dan orang yang sakit dan orang yang musafir ya melakukan perjalanan jauh, safaran tawilan ya dengan safar yang jauh, yuftirani wa yaqdiyani. Mereka berdua boleh berbuka dan mengqadha ya puasa tersebut yang mereka tinggalkan. Nah, safar di sini adalah safar yang membolehkan buka dan membolehkan qasar ya, jama' salat, yaitu arba'atu burud ya. Kalau diukur dengan kilometer ya hari ini sekitar 80 ya, 80 kilometer. Wallahu taala alam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun fasal, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu sunnah yang dianjurkan, walahu syartoni, dan dia memiliki 2 syarat. Ya, dia ada 2 syarat. An-niyatu, yang pertama niat, wal lubsu fil masjidi, dan kedua adalah berdiam diri di masjid. Jadi i'tikaf ini memang ya berdiam diri di masjid, ya. Wala yakhruju minal i'tikafi al-mandur illa lihajatil insan. Dan tidak boleh seseorang keluar dari i'tikaf yang dinazari ya, i'tikaf nazar ya, yang wajib illa lihajatil insan, kecuali untuk keperluan ya manusiawi, artinya ya buang air misalnya ya, kalau tidak ada di tempat i'tikaf itu fasilitas ya, atau hal-hal yang lain. Au udrin ya, atau udur min haidin, dari haid ya, kalau wanita ya sedang i'tikaf kemudian haid ya boleh keluar. Au min maradin, atau sakit, la yumkinul muqam ma'ahu, yang tidak mungkin muqam ma'ahu, berlanjut bersamanya. Jadi kalau sakitnya parah ya maka ya dia boleh pulang ya. Wa yabtulu bil wat'i, dan i'tikaf batal dengan disebabkan hubungan suami istri ya. Wallahu taala a'lam.